Apa jadinya jika di masa depan terjadi satu bencana global yang beradu dengan kemajuan teknologi pada masa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Dahmawati Wulan Nurlaili dari SMP Negeri 2 Maus. Kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Hujan, karya Terelie. Dengan judul resensi saya, akankah hujan datang kembali? Novel Hujan karya Terelie diterbitkan oleh PT Sabagri Nusantara di Kota Jakarta tahun 2016. Memiliki jumlah halaman 320 halaman dan sumber koleksi saya dapatkan dari Perpustakaan Sumber Ilmu SMP Negeri 2 Maus. Alasan saya memilih novel ini bermula dengan satu kata di judulnya, yaitu hujan, yang pastinya membuat orang lain penasaran. Apa sih dengan kata hujan itu? Novel ini menyertakan isu perubahan iklim lingkungan dan ketergantungan manusia terhadap teknologi. Tidak hanya itu, berbagai warna emosional remaja juga kerap diberi garis bawah pada novel ini. Novel ini mengajak pembaca untuk kritis dalam kemajuan teknologi yang seringkali mengurangi empati terhadap lingkungan. Novel ini mengisahkan tentang Lail, seorang perawat muda yang ingin menghapus seluruh kenangan buruk dalam hidupnya. Salah satunya ketika bencana letusan gunung, dan hal itu justru mempertemukannya dengan Esok. Pasca bencana, Lail tinggal di pengungsian bersama Esok dan bersahabat dengan Maryam. Ketika dipindahkan ke panti asuhan, Lail dan Maryam melanjutkan sekolah, sementara itu Esok diangkat menjadi anak wali kota dan semakin fokus pada pendidikannya. Meski jarang bertemu, perhatian Esok membuat perasaan Lail semakin tumbuh. Namun, perbedaan jalan hidup dan ketidakpastian hubungan mereka membuat Lail harus belajar untuk menerimanya. Novel Hujan karya Terelie memiliki tema fiksi ilmiah dipadu dengan romansa dan persahabatan. Alurnya menggunakan alur campuran, diawali dengan Lail yang berkeinginan untuk menghapus ingatannya. Lalu pembaca diajak flashback untuk mengetahui apa alasan dibalik keputusan itu. Lail sering digambarkan sebagai sosok yang bimbang, sedangkan Maryam merupakan pribadi yang tegas dan realistis. Nah, Esok merupakan pribadi yang lebih fokus pada pengembangan dirinya. Sayangnya, ia kurang memperhatikan komunikasinya dengan orang lain. Bahasa yang digunakan ringan, lugas, dan mudah dipahami. Penggunaan sudut pandang orang ketiga serba tahu membuat pembaca menjadi lebih memahami jalan cerita secara menyeluruh. Kelebihan novel ini terletak pada penggambaran kehidupan masa depan yang menarik serta pesan tentang keserakahan manusia dan kepedulian lingkungan. Bahasanya yang mudah dipahami, disertai kutipan-kutipan yang menyentuh, dan sisipan fakta ilmiah yang edukatif. Selain itu, perkembangan karakter juga terasa kuat, karena pembaca mengikuti perjalanan hidup mereka dari remaja hingga dewasa. Alur ceritanya pun mampu mengaduk emosi pembaca sepanjang novel. Novel ini juga tak luput dari kekurangannya. Alurnya terasa lambat dan repetitif, sehingga momen-momen krusial kurang terasa tegang. Konflik utama pun datang cukup terlambat, yang bisa membuat pembaca bosan di tengah cerita. Selain itu, dialog antar tokoh terasa kaku untuk seumuran remaja. Salah satu kutipan yang paling berkesan adalah, "Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan." Jadi kesimpulannya, kita perlu belajar merelakan apa yang memang bukan menjadi takdir kita. Selain itu, manusia tidak seharusnya bertindak semena-mena dengan berusaha melawan hukum alam. Novel ini cocok dibaca di kalangan remaja karena mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup.
Dalam situasi yang menggantung dan penuh ketidakpastian, lebih baik digunakan untuk mengejar cita-cita dan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Sekian video resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.